Selamat malam untuk Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tika Umar, NIM 20030303010, kelas A semester 3 jurusan Sosiologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan buku ketiga dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Dan buku tersebut berjudul Fungsi Konflik Sosial. Saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang konflik dan batas kelompok. Konflik artinya percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antara anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Kedua, fungsi konflik yang mengikat grup. Fungsinya yaitu sejumlah tertentu perselisihan, perbedaan dalam dan kontroversi secara organik terikat dengan elemen-elemen yang pada akhirnya memegang kelompok bersama-sama. Positif dan terintegrasi peran antagonisme ditunjukkan dalam struktur yang menonjol dari ketajaman dan kemurnian yang terpelihara dari divisi sosial. Permusuhan dalam konflik dan ketegangan hubungan proposisi, bahwa ekspresi permusuhan dalam konflik melayani fungsi positif sejauh memungkinkan pemeliharaan hubungan di bawah kondisi stres, sehingga mencegah kelompok pembubaran melalui penarikan peserta yang bermusuhan. Konflik dipandang sebagai melakukan fungsi pemeliharaan kelompok sejauh itu mengatur sistem hubungan. Dalam proposisi ini, Simmel membuat dua poin utama. Yang pertama, perasaan permusuhan muncul dalam interaksi antara permusuhan dan objek yang berlawanan. Yang kedua, analisis situasi konflik tidak habis oleh referensi pada motivasi psikis dapat memperkuat pertengkaran yang realistis. Konflik sebagai indeks stabilitas hubungan. Dalam proposisi ini, bahwa ketidakhadiran konflik dalam suatu hubungan tidak dapat berfungsi sebagai indeks stabilitas yang mendasari. Kami mencatat bahwa tidak menyatakan bahwa kehadiran konflik tentu menentukan stabilitas dasar, tetapi hanya bahwa mengingat adanya perasaan permusuhan dalam suatu hubungan. Ini perasaan lebih mungkin diekspresikan dalam konflik jika hubungan ini keterlambatan stabil. Konflik dengan outgroup dan struktur kelompok. Meningkatkan kohesi internal kelompok dalam keadaan damai dapat mengizinkan anggota yang bermusuhan di dalamnya untuk hidup bersama satu sama lain dalam situasi yang belum diputuskan karena masing-masing dapat menempuh jalannya sendiri dan dapat menghindari visions keadaan konflik. Konflik dengan definisi kelompok lain, struktur grup. Sebuah kelompok pertempuran yang relatif kecil dalam situasi konflik akut efek dapat mengambil manfaat dari penurunan keanggotaannya, selama penurunan ini memurnikannya dari unsur yang cenderung mediasi dan memurnikannya dari unsur yang cenderung dan kompromi. Kelompok mayoritas tidak harus bersikeras. Ketegangan pro dan kontra seperti itu. Bimbang dan kondisional anggota kurang berbahaya untuk itu karena volumenya besar mampu membayar fenomena periferal seperti itu tanpa terpengaruh pusatnya, tapi di mana seperti dalam kelompok yang lebih kecil pinggirannya adalah lebih dekat ke pusat. Setiap ketidakpastian anggota sekaligus keancaman inti dan karenanya kohesi keseluruhan. Ideologi dan konflik radikalisme dan tanpa ampun yang menemukan analogi mereka dalam perilaku umum tertentu, sangat yang tidak memperhatikan diri sendiri dan cenderung sangat idealis. Konflik yang diperjuangkan dengan kekuatan seluruh personalitas, sedangkan kemenangan hanya menguntungkan tujuan, memiliki keluruhan karakter antardasar kesepakatan bersama antara keduanya panias, yang menurutnya masing-masing hanya membela klaimnya dan tujuannya, meninggalkan semua pertimbangan pribadi atau egois. Konflik ini diperjuangkan dengan ketajaman yang tidak dapat direndam, mengikutinya logika
intrinsik sendiri dan tidak diintensifikan atau dimoderasi oleh faktor subjektif lainnya. Konflik menyakitkan. Proposisi konflik mengikat antagonis. Kanto menyatakan bahwa setiap peran di mana pihak yang berperan tidak memaksakan sesuatu pembatas dalam menggunakan sarana yang memungkinkan satu sama lain perlu menjadi perang pemusnahan. Itu hampir tidak bisa dihindari bahwa elemen kesamaan menyuntikkan dirinya ke dalam permusuhan begitu. Tahap kekerasan terbuka menghasilkan hubungan lain, meskipun hubungan baru ini mungkin berisi sama sekali tidak mengurangi jumlah permusuhan antara kedua belah pihak. Yang terakhir, ketertarikan pada kesatuan musuh, mengingat kegunaan tak tertanding dari organisasi terpadu untuk tujuan pertarungan. Orang akan mengira setiap pihak menjadi sangat tertarik pada kurangnya kesatuan. Seperti itu, dari pihak lawan tidak pernah kurang. Beberapa kasus sebagian bentuk terpusat menjadi mana pihak didorong oleh situasi konflik, tumbuh menjadi di luar pihak itu dan menyebabkan lebih menyukai lawan. Demikian presentasi yang saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dan presentasikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih.